everyone, and welcome to Twi by News. I'm Arina, and today we're talking about something that many people go through, but not everyone talks about: breakdown and healing. Sometimes life becomes too heavy. We reach a point where everything feels too much, and we cannot hold it all together anymore. That's what we call a breakdown, a moment when we stop, when we fall, but also when healing can begin. Sometimes life becomes too heavy. There are moments when we feel lost, tired, and unsure of how to move forward. But even in those moments, healing is possible. It may be slow, it may be quiet, but step by step, people find their way back to peace. Healing is not always about doing something big. Sometimes it's about resting, breathing, and giving yourself the time to start again. Today, we will listen to a story of someone who has been through that journey, someone who found their way back to calm after a very difficult time. Let's go to Ranum for the interview. Thank you, Arya. Now I'm here with someone who will share her experience about healing and finding peace again. Selamat siang. Iya, Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak karena Anda sudah bersedia untuk bercerita tentang apa yang Anda alami sebelum ini. Bisa diceritakan sedikit tentang apa yang kamu alami sebelum akhirnya kamu mengalami breakdown? menurut saya itu bukan suatu hal yang instan. Aku ngalamin itu waktu aku SMP kelas 9. Yang dimana karena aku selalu mendem perasaan kayak entah itu emosi, marah, atau sedih, yang pasti bikin apa ya kayak bikin aku meledak gitu. Terus aku juga selalu mikirin perasaan atau pendapatnya orang lain, dan itu selalu apa ya kayak berpengaruh ke tingkah laku aku dan juga ke keputusan aku. Jadi kayak apa ya rasanya stres banget gitu. Terus juga dulu aku juga sempat ngelukain diri sendiri, dan kayaknya terakhir kali itu semester kemarin. Apakah ada aktivitas atau kebiasaan baru yang Anda temukan selama mengalami masa breakdown atau pemulihan tersebut? Aku sama sekali nggak mikirin itu. Kayak aku cuma scroll TikTok, aku cuma nonton drakor, dan aku sama sekali nggak buka WA. Setelah mengalami masa itu, apa langkah pertama yang Anda ambil untuk memulai proses pemulihan? Ya setelah aku sadar kalau ada yang aneh sama diri aku, jadi kayak aku mulai nyari apa yang aneh, kayak apa ya, apa yang salah dalam diri aku. Terus juga aku nyari kenapa aku bisa kayak gitu. Salah satu hal yang aku lakuin untuk mengatasi itu, aku pergi ke konselor. Untuk pertanyaan terakhir, apakah ada semacam pesan atau harapan untuk orang yang memiliki kesulitan serupa? Ya mungkin yakin kalau bisa sembuh dan jangan berharap sama orang lain. Kayak kamu berusaha apa ya, berusaha sendiri dan apa ya, sembuh buat diri kamu sendiri. Terus juga jangan malu untuk pergi konseling. Dan harapanku siapapun itu yang merasa lagi nggak baik-baik aja, semoga hari-hari bahagia segera datang. Terima kasih sebelumnya sudah bersedia untuk berbagi cerita dan pengalaman Anda yang Anda lalui selama masa breakdown. Semoga cerita dan pengalaman ini bisa menjadi inspirasi bagi seseorang di luar sana yang mungkin sedang mengalami kesulitan yang serupa. That's all from me. I will give it back to Arina. Thank you, Ranu. That was such a touching and meaningful story. Healing is not a straight path, it's a quiet journey of patience and self kindness. Even when things feel uncertain, peace always finds a way to return. We may all face moments that break us, but what matters most is how we choose to rise again, slowly, gently, and with hope. That's all for today's segment on Swai by News. I'm Arina.
Thank you for watching and remember to love yourself.